A True Martial World, Bab 196. Judul, Menyerahkan Herbal. Halo, Sis Wang. Yiyun memasuki kantor dengan keranjang ramuan di punggungnya. Senyuman konyol terpampang di wajahnya. Wang tampak tidak ramah, tapi Yiyun sudah terbiasa dengannya. Kak Wang, aku melihat kamu sedang membaca buku. Yiyun mencoba berbasa basi, tapi tatapan kejam Wang membuat orang menelan kata-kata mereka. Wang tetap diam. Dia melemparkan buku di tangannya ke atas meja dan menatap dingin ke Yiyun. Yiyun tidak tahu harus berkata apa. Dia menurunkan keranjang herbal dan meletakkannya di atas meja. 2 kotak giok yang berisi bunga darah yang dan ginseng yang ungu surga tentu saja ada di dalam keranjang ramuan. Kamu pasti kembali lebih awal. Wang melirik ke keranjang herbal ringan dan berkata dengan suara sinis. Suara tajamnya memekakkan telinga. Ya, itu karena aku berhasil mendapatkan beberapa bonus tambahan. Mungkin kehilangan esensi herbal, jadi aku kembali lebih awal. Lagi pula, aku punya hal lain untuk ditangani. Kata-kata Yiyun adalah kebenaran, tapi tentu saja itu terdengar seperti alasan. Wang tidak mau repot-repot mengekspos Yiyun. Dia merasa akan membuang-buang napas untuk mengatakan apapun kepada pemuda yang malas dan mencela diri sendiri ini. Kamu mengajukan permohonan selama 7 hari terus-menerus memetik herbal. Setiap hari adalah 35 rune sisik naga. Bahkan jika kamu kembali lebih awal, aku masih akan mengurangi semua rune sisik naga, tidak kurang satupun. Dengan menerapkan memetik ramuan secara terus-menerus, harga sewanya bahkan lebih. Ini karena biasanya memetik herbal dilakukan pada siang hari, tetapi memetik herbal terus-menerus memungkinkan seseorang untuk memetik sepanjang malam. Kultivator biasa akan menghabiskan malam berkultivasi di kota surgawi, jadi sangat sedikit kultivator yang melamar ini. Itu sudah diharapkan. Yiyun tidak peduli tentang hanya 200 rune sisik naga atau lebih. Melihat sikap acuh tak acuh Yiyun, Wang merasa dia benar-benar putus asa. Dengan mengangkat keranjang ramuan Yiyun, seperti yang diharapkan Wang, keranjang herbal sebagian besar kosong. Wang secara acak mengambil beberapa tumbuhan, dia berencana untuk mengeringkannya sebelum menimbangnya. Tapi saat jari-jarinya masuk ke keranjang, mereka bersentuhan dengan benda keras. Kotak ramuan, dengan instingnya yang tajam sebagai seorang alkemis, Wang segera mengidentifikasi apa benda keras itu. Dia sedikit terpana, dan menggunakan jari-jarinya yang ramping, dia membuka kotak itu dengan sekejap. Saat kotak ramuan terbuka, ada benda berwarna merah. Benda ini rusak parah dan tampak seperti bubur berdarah. Ini adalah jejak ketidakpastian melintas di mata Wang, tetapi menghilang di detik berikutnya. Sebagai seorang alkemis, dia mungkin tidak dapat segera mengidentifikasi ramuan itu, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ini setidaknya ramuan langka peringkat surga. Perasaan yang dia dapatkan dari ramuan itu tidak mungkin salah. Wang mengambil benda merah itu dan mencoba membedakannya. Sepertinya buah itu sebesar kepalan tangan. Kemungkinan besar karena kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran jus buah merah. Mungkinkah ini? Wajah Wang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dengan jarinya, dia mengoleskan sedikit bubur sebelum mencicipinya. Yangki yang kuat dan rasa darah itu mengkonfirmasi dugaan Wang sendiri. Bunga darah yang, dan itu adalah bunga darah yang telah berbuah. Ramuan peringkat surga kelas menengah. Wang mendongak dengan tidak percaya pada Yiyun. Kamu benar-benar mengambil bunga darah yang? Sejak Wang mengambil alih kantor selama beberapa dekade, ini adalah pertama kalinya seorang kultivator membawa kembali ramuan peringkat surga. Dan itu bahkan ramuan peringkat surga kelas menengah. Ini sangat mencengangkan. Ya, keberuntunganku bagus. Yiyun menggaruk kepalanya. Sebagai ramuan peringkat surga, bunga darah yang sangat sulit ditemukan. Tetapi dalam sejarah panjang kota Tai'ah Divine, ada beberapa kultivator dengan indera tajam yang berhasil memilih tumbuhan tingkat surga. Hanya mereka yang terbaik, seperti Zhong Yi, yang mengumpulkan lebih dari 1. Oleh karena itu, untuk bunga darah yang ini, Yiyun tidak perlu melakukan banyak penjelasan. Keberuntungan, mendengar Yiyun mengatakan itu, kelopak mata Wang bergerak-gerak. Bahkan jika dia pergi secara pribadi, tidak mudah untuk menemukan ramuan peringkat surga. Dan Yiyun baru saja menggunakan pernyataan meremehkan seperti keberuntungan untuk menjelaskannya. Bunga darah yang ini adalah salah satu jenis yang lebih tersembunyi di antara tumbuhan tingkat surga. Bagaimana seseorang bisa menemukannya hanya dari keberuntungan? Wang menatap Yiyun dalam-dalam. Dia tidak bahagia. Anak ini kurang ketekunan dan ketekunan, namun dia berhasil memetik bunga darah yang. Bagaimana ini adil bagi para kultivator yang rajin memetik tumbuhan? Itu tidak adil. Kamu benar-benar beruntung menemukan ramuan seperti itu. Wang mengatakannya dengan tidak senang. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk memetik bunga darah yang hanya dengan keberuntungan.
Tetapi untuk seseorang dengan indera tajam seperti Yiyun, dengan keberuntungan, itu normal baginya untuk memetik bunga darah yang. Jangan terlalu senang dulu, keberuntungan ini tidak sering terjadi. Juga, bunga darah yang ini rusak parah. Apa kau tidak tahu cara memetik ramuan? Kamu benar-benar mengambilnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Aku akan, paling banyak, memberi kamu sepertiga dari harganya. Wang berkata dengan dingin dan terus menekan Yiyun. Dia memiliki sejumlah besar otoritas dalam memutuskan harga ramuan, tapi dia tidak ingin memberikan rune sisik naga lebih banyak lagi untuk Yiyun. Akan lebih baik memberikannya kepada mereka yang tidak memiliki bakat tetapi bekerja keras. Saat Wang mengatakan itu, dia meraih untuk membuka kotak giok kedua. Pah, dengan suara lembut, penutup hijau terbuka. Itu menunjukkan barang kering dan retak yang menyerupai wortel. Satu lagi ramuan rusak. Wang menjadi marah. Metode memetik ramuan Yiyun menghancurkan harta surgawi. Begitu banyak tumbuhan bagus telah dihancurkan olehnya. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati saat memetik herbal? Tidakkah kamu tahu bahwa setelah rusak, itu akan... Saat Wang mulai menegur Yiyun, dia berhenti. Kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia seperti ayam kocok yang tiba-tiba dicekik. Wang menatap dengan mata terbuka lebar. Sekali lagi, dia melihat dengan hati-hati pada ramuan wortel jelek yang kering dan retak di dalam kotak giok. Setelah melihat dengan hati-hati selama sekitar 10 detik, tubuhnya perlahan membeku. Matanya menjadi kaku dan pikirannya menjadi kosong. Ini, Wang merasa seperti hatinya telah dicubit tanpa ampun. Napasnya berubah tidak teratur saat aliran darahnya berubah bergejolak saat dia menatap dengan linglung. Kesimpulan yang benar-benar konyol dan tidak bisa dipercaya muncul di benaknya. Ramuan primordial, ramuan yang tampak kering yang diserahkan seorang anak berusia 12 tahun, sebenarnya adalah ramuan primordial. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang mengulurkan tangan dengan tangan gemetar. Mengambil kotak giok, dia dengan hati-hati melihat ramuan di dalamnya. Dia melihat setiap akar kecil dengan hati-hati. Tidak peduli seberapa besar penampilannya, dia semakin yakin dengan kesimpulan sebelumnya. Ini adalah ramuan primordial. Dibandingkan dengan buku-buku, itu pasti ginseng yang ungu surga. Seorang anak berhasil memilih ginseng yang ungu surga? Leher Wang tampak berkarat. Tindakannya menjadi lambat. Dengan susah payah, dia mengalihkan pandangannya dari surga yang ungu yang ginseng inci demi inci ke arah Yiyun. Ini pasti mimpi. Pikiran ini muncul di benak Wang. Tapi bagaimana mimpi ini bisa terasa begitu nyata? Sebagai seorang kultivator bangsawan manusia, bagaimana dia bisa bingung antara fantasi dan kenyataan? Dia membuka mulutnya yang kering, bertanya pada Yiyun, tanaman ini dipetik olehmu? Yiyun mengangguk, ya. Bagaimana? Bagaimana caramu memilihnya? Keberuntunganku berhasil. Ketika Wang mendengar penjelasan lembut Yiyun, dia hampir muntah darah. Untuk menjelaskannya seperti itu, apakah ini sebuah game? Kamu pikir aku idiot? Wang menggertakkan giginya dan menatap Yiyun dengan mata terbakar. Pada saat yang sama, dia segera menutup kotak giok untuk mencegah esensi herbal dari ginseng ungu yang surga bocor. Tentu saja, Yiyun tidak menyangka bisa membodohi Wang dengan mudah. Adapun bagaimana dia memilih Heaven Purple yang ginseng, dia sudah menyiapkan sebuah dongeng. Untuk ini, Yiyun telah menghabiskan beberapa hari terakhir untuk mencari di perpustakaan setiap detail di Heaven Purple yang ginseng. Bahkan beberapa alkemis, yang belum pernah melihat yang ginseng ungu surga, tidak bisa mengalahkan Yiyun dalam pengetahuannya tentang yang ginseng ungu surga. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit tumbuhan primordial. Beberapa alkemis mungkin telah melihat tumbuhan primordial lainnya, tetapi tidak melihat yang ginseng ungu surga sangat normal. A True Martial World, Bab 197. Judul, Alasan Yiyun. Untuk bisa memetik ramuan ini, benar-benar keberuntungan dari junior ini. Itu seperti ini. Yiyun mengulurkan kata-katanya. Dia memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam cerita yang dia buat. Dalam beberapa hari terakhir, junior ini rajin memetik tumbuhan di gunung tumbuhan label 60. Larut malam, junior ini berada di dekat puncak gunung. Aku melihat kilatan petir beberapa ratus mil jauhnya. Sepertinya sedang hujan di sana. Tapi, petir yang muncul saat hujan biasanya berwarna ungu kebiruan. Tapi petir ini berwarna merah darah. Mungkin karena terlalu jauh, aku tidak bisa melihatnya dengan baik. Meski begitu, aku merasa tidak salah. Sejak kecil, aku memiliki indera dan intuisi yang tidak dapat dijelaskan untuk fenomena aneh. Aku menemukan petir ini aneh, seolah-olah sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Karena itu, aku bergegas ke sana untuk menyelidiki. Aku berlari dengan kecepatan tertinggiku, tetapi pada saat aku sampai di sana, petir telah berhenti. Dari tanah dan tanaman, aku melihat tanda-tanda petir menyambar daerah itu.
Aku mengamati sekeliling dengan hati-hati dan aku menemukan yin yang qi yang tidak biasa di sekitarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku baru ingat di beberapa buku bahwa ketika harta karun muncul, itu akan menciptakan beberapa fenomena. Dengan pemikiran ini, dan melihat fenomena ini, aku merasa mungkin ini ada hubungannya dengan harta karun. Oleh karena itu, aku dengan hati-hati mencari sekeliling. Aku menggali 3 kaki di tanah dan tidak melewatkan satu daun pun. Setelah itu, aku menemukan bunga darah yang ini. Itu terkubur dalam-dalam dan itu sudah rusak. Jusnya bercampur lumpur, tapi meski begitu, aku masih bisa mengenalinya. Aku sangat gembira ketika aku menemukan ramuan peringkat surga. Aku mengeluarkan kotak giok dan berpikir untuk menyegel bunga darah yang untuk mencegahnya kehilangan esensi herbal. Tetapi tiba-tiba, aku menemukan bahwa lingkungan aku telah berubah. Rasanya seperti aku melakukan perjalanan melalui terowongan ruang waktu. Aku tiba-tiba berada di tengah hutan belantara surgawi. Ada guntur dan kilat di langit dan ada sejumlah besar binatang kuno menyerbu ke arahku dari segala arah. Aku panik dan aku mengambil 1000 tentara sabar aku untuk terlibat dalam pertempuran. Namun, aku merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana bisa pemandangan tiba-tiba berubah? Persepsi aku berbeda dari orang lain, bahkan ketika aku masih kecil. Aku dengan cepat menenangkan diri dan merasakan sekeliling. Aku tiba-tiba merasa bahwa binatang kuno yang menyerang aku tidak ada. Semuanya hanyalah ilusi. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang mencoba menyakitiku. Aku tidak dapat menemukannya, tetapi aku dapat menebak bahwa itu adalah keberadaan yang luar biasa. Saat itu, aku merasa kepala aku sangat sakit. Seolah-olah ada sesuatu yang memasuki kepalaku. Aku hampir menjadi gila, tetapi aku tiba-tiba menyadari bahwa jika aku tidak dapat menahannya, aku akan celaka. Dengan sekuat tenaga, aku mempertahankan sedikit kejelasan terakhir dalam pikiran aku dan, dengan busur taicangku, menembakkan panah putus asa. Anak panah ini telah aku modifikasi secara khusus. Aku telah menyematkan kepala panah dengan Divine Hellion Beat yang aku beli sebelumnya di dalamnya. Manik neraka surgawi. Setelah mendengar ini, Wang tiba-tiba menyela. Tentu saja, dia tahu kelemahan dari Heaven Purple yang ginseng. Ini terlalu kebetulan. Panah yang disiapkan Yiyun telah disiapkan sebelumnya adalah kutukan dari ginseng ungu yang surga. Ya, Yiyun menggaruk kepalanya karena malu. Aku mendengar bahwa kam alam liar surgawi memiliki tingkat kematian yang tinggi. Karena junior ini takut mati, jadi dengan jumlah rune sisik naga pertama yang kudapat, aku menukarnya dengan sesuatu yang defensif. Aku tidak berharap itu akan digunakan sejak dini. Aku sangat beruntung melihat Yiyun dengan tampang anak laki-laki sebelahnya, dan terus-menerus menyebut kata keberuntungan. Wang tidak bisa menghentikan kelopak matanya yang berkedut. Alasan dia membeli Divine Hellion Beat adalah karena dia takut mati. Sebagai anak Purple Blood tingkat menengah, kamu benar-benar menukar Divine Hellion Beat untuk pertahanan? Benar-benar, tidak bisa berkata-kata. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa Hellion Beat surgawi ini benar-benar berguna. Keberuntungan ini terlalu konyol. Yiyun tidak takut menyebutkan Divine Hellion Beat. Adapun Lunarian Array dan Larik Jangkrik, dia tidak menyebutkannya. Bahkan Zhao Qingcheng tidak tahu barang apa yang dia beli di pagoda 10.000. Bahkan jika orang-orang akan menyelidikinya di masa depan, pagoda 10.000 tidak seperti mesin kasir seperti di kehidupan sebelumnya. Itu tidak memiliki sistem penyimpanan, jadi siapa yang tahu apa yang dibeli oleh siapa di antara jutaan barang itu? Dan kamu benar-benar menembak ramuan ini begitu saja? Tanya Wang. Begitulah adanya. Saat itu, kejernihan pikiran aku seperti perahu kecil di lautan luas. Itu bisa hilang kapan saja. Aku menembakkan panah itu dengan semua yang aku punya. Mengenai arah yang aku bidik, aku mengikuti perasaanku. Aku tidak tahu apa yang aku tembak. Aku hanya merasa bahwa jika aku tidak menembak, aku kemungkinan besar akan mati. Setelah itu, terjadi ledakan besar. Aku didorong dengan keras oleh gelombang ledakan itu dan aku hampir pingsan. Setelah berjuang untuk tidak kehilangan kesadaran, aku mulai mencari di sekitarku. Aku menduga sesuatu yang hebat telah menyerangku, jadi aku ingin mencari tahu apa itu. Lingkungan aku telah berubah menjadi sebidang tanah hangus. Bunga darah yang terkubur oleh tanah lagi dan itu bahkan lebih rusak. Dengan persepsiku, aku mencari dengan hati-hati dan membalik setiap batu dan akhirnya aku menemukan sesuatu yang tampak seperti wortel sedalam 3 kaki. Kelihatannya tidak menarik, tapi aku tahu itu adalah sesuatu yang spektakuler. Kisah Yiyun dimasak dengan campuran antara kebenaran dan kepalsuan. Tetapi semua yang ada di dalamnya didasarkan pada suatu landasan faktual. Wang mendengarkan ceritanya dengan cermat. Ketika Yiyun selesai, dia menatap Yiyun dengan aneh. Menurut cara Yiyun mengatakannya, keberuntungan Yiyun benar-benar konyol. Yiyun berkata dia melihat petir dari beberapa ratus mil kemungkinan besar bencana surga.
Sejumlah besar tumbuhan primordial perlahan-lahan akan berevolusi, tetapi ada beberapa tumbuhan purba yang melalui berbagai peluang keberuntungan eksotis dan mereka akan menciptakan bencana surga kecil dengan kemungkinan kecil. Bencana surga ini tidak dapat diprediksi dan biasanya akan membuat ramuan primordial lengah. Malapetaka surgawi seperti itu akan membuat evolusinya lebih menyeluruh, tetapi jika gagal bertahan melewati krisis, ia akan dihancurkan. Menurut buku-buku kuno, petir merah darah yang dilihat Yiyun adalah ciri spesifik dari bencana surga ginseng ungu yang surga. Dengan bertahan melalui bencana, itu adalah titik di mana ramuan primordial berada pada titik terlemahnya. Pada titik ini, kemampuan penyembunyian ramuan primordial, kekuatan serangan dan kemampuan melarikan diri semuanya akan sangat berkurang. Setelah selamat dari bencana, ramuan primordial akan bersembunyi untuk pulih perlahan. Ginseng yang ungu surga ini kemungkinan besar akan melakukannya, tetapi Yiyun harus muncul saat ini dan menemukan bunga darah yang dipupuknya. Mendengar penjelasan Yiyun, Wang merasa musibah ini datang terlalu tiba-tiba. Ginseng yang ungu surgawi ini pasti merespon dengan panik, yang membuatnya menjadi sangat lemah. Pada saat ini, bunga darah yang dapat membantunya pulih dengan cepat, terlalu penting bagi ginseng yang ungu surgawi. Bagaimana bisa membiarkan Yiyun mencuri bunga darah yang? Karena itu, ia mengabaikan luka seriusnya dan menyerang Yiyun. Benar, itu tidak akan menjadi masalah. Yiyun masih muda dan dia memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Bahkan jika ginseng yang ungu surgawi sangat lemah, tidak mengherankan jika itu bisa menangani Yiyun. Tapi Yiyun memiliki ketabahan mental yang luar biasa. Pada usia muda dan dengan level kultivasi Purple Blood tahap menengah, dia benar-benar bisa melarikan diri dari ilusi. Hal ini memberi ginseng yang ungu surgawi tidak punya pilihan selain meningkatkan serangan psikisnya pada Yiyun, menyebabkan penipisan pada Yang Qi murni. Tapi apa yang membuat Wang paling bingung dan khawatir adalah bahwa Yiyun mampu menggunakan intuisinya untuk membimbingnya di bawah serangan ilusi. Dengan menggunakan panah Divine Hellion Beat yang telah dia persiapkan dengan baik sebelumnya, dia membunuh Yang ginseng ungu surga. Ini terlalu konyol. Tapi, setelah berpikir lebih jauh, dengan Divine Hellion Beat yang dibuat oleh seorang master, tembakan kekuatan penuh dari Tai Chang Bo Yiyun dan Heaven Purple yang ginseng yang terluka parah dan dicabut memungkinkan Yiyun untuk membalikkan keadaan. Wang tertegun sejenak. Apa yang dikatakan Yiyun mungkin terdengar aneh, tapi tidak ada yang tidak masuk akal dengan ceritanya jika kita memikirkannya lebih jauh. Dan selain itu, tidak ada cara lain untuk menjelaskan bagaimana Yiyun berhasil menangkap ginseng ungu yang surga. Apakah itu mungkin? Seorang anak berusia kurang dari 13 tahun berhasil menangkap ramuan primordial. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana semua alkemis berjanggut panjang itu bisa menerima ini? Satu-satunya hal yang misterius adalah intuisi Yiyun. Tapi ini tidak mengherankan. Di dunia ini, ada beberapa orang yang terlahir dengan indera yang tajam secara alami. Dalam kondisi ekstrim, mereka dapat memiliki indera keenam yang ajaib, yang membawa mereka pada keberuntungan dan memungkinkan mereka untuk menghindari bencana. Intuisi ini seringkali menyelamatkan hidup. Wang melongo ke arah Yiyun sebelum menggerakkan bibir keringnya. Tahukah kamu apa yang telah kamu gali? Yiyun berpikir dan berkata, ini harusnya adalah ramuan primordial. Sebenarnya, junior ini punya beberapa spekulasi. Junior ini telah melihat beberapa buku alam liar surgawi. Salah satu herbal yang dijelaskan di dalamnya sangat mirip dengan herbal yang aku petik. Karena junior ini tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, aku kembali lebih awal. Mendengar kata-kata Yiyun, Wang ternganga. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia sebelumnya pernah mendengar Yiyun berkata, karena aku berhasil mendapatkan beberapa bonus tambahan. Mungkin tentang hilangnya esensi herbal, jadi aku kembali lebih awal. Pada saat itu, dia merasa Yiyun hanya mengarang cerita. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yiyun benar-benar mengatakan kebenaran dan dia benar-benar membawa kembali yang ginseng surga ungu. Ini yang disebut bonus tambahan. Ini adalah tambahan. Lelucon duniawi macam apa ini? Kamu tunggu aku di sini. Aku akan melapor pada tetua. Wang kesulitan mengucapkan kata-kata itu. Sepertinya dia telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Bagi Wang, seorang kultivator yang memetik tumbuhan primordial adalah peristiwa yang sangat penting. Sudah sangat lama sejak kota surgawi Tai'ah dibangun. Tapi sepertinya ini pertama kali terjadi. Dia benar-benar bingung bagaimana menanganinya. Manual di kantor tidak memberi label hadiah untuk ramuan primordial karena tidak perlu. Setelah memikirkan hal ini, Wang tiba-tiba teringat bahwa ketika Yiyun datang ke kantor, dia bertanya apa imbalan dari memetik ramuan primordial. Pada saat itu, dia mengira pemuda ini gila dan dia agak seperti orang yang idiot. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa dialah yang idiot. Dunia ini benar-benar sudah gila.